qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi umumihi bid-damilan qala radhiyallahu ankum. Babul awwalu fi bayanil aqidah. Bab yang pertama, halaman 18 Arab Melayu. Bab yang pertama menyatakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dinamakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang berpegang fikihnya kepada imam arba mazhab, baik itu Syafi'i, baik itu Hambali, Imam Ahmad dan Imam Malik, dan akidahnya berpegang kepada Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, dan tasawufnya berpegang kepada Imam Ghazali atau juga Imam Hasan Asy'ari. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lepas daripada itu fikihnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Malik. Nah, lalu akidahnya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, tasawufnya bisa Imam Ghazali dan Abu Hasan Asy'ari itu. Nah, bila kada berpegang daripada itu, maka bukan dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi pengertiannya itu harus dipahami yang mana. Nah, yang mana yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya dia berpegang mazhab fikihnya kepada Imam Hanafi, tapi tetap akidahnya, tauhidnya dia kepada Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, tasawufnya kepada Imam Ghazali atau Abu Hasan Asy'ari. Nah, fikihnya boleh siapa saja, tapi akidahnya tetap berpegang kepada yang dua tadi, akidah dan tasawufnya. Itu dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan wajib atas orang yang akal balik bahwasanya mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu wahidun la syarika lahu. Artinya tiada yang menyekutui baginya. Wajib bagi yang akal dan balik. Bila sudah kita balik dan berakal, maka di dalam kita berkeyakinan Allah itu wahidun la syarika lahu. Esa tiada yang menyekutuhi baginya. Artinya tidak berbilang. Esa tidak berbilang. Dan tidak ada yang menyekutuhi baginya. Dan juga fardun la najira lahu, tunggal tiada baginya banding. Ada bandingannya. Allah tuh paham sudah. Karena tawa dibanding-bandingkan, makanya bila membanding-bandingkan, hati-hati bisa jadi kafir nanti. Jadi Allah tuh tiada baginya banding. Kada ada seumpamanya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun, bandingannya pun tidak ada. Allah Bang sudah yang maha. Nah, yang mahanya, yang mahanya tuh Allah. Kalau bila sudah maha, itu milik Allah. Itu milik Allah. Kadang-kadang dibanding-bandingkan makhluk, kadang-kadang apa sebagai Habib itu maha apa? Dari Ahmad kedingat maha apa nih? Nang semalam TikTok apa? Maha benar aja Pak. Medsos ini maha benar aja pada bawah. Netizen ini maha benar aja. Kagak bisa netizen maha benar. Maha benar tuh Allah. Nah, jadi hati-hati berucap, apalagi yang berucap seorang ulama. Yang sembarangan mengucapkan kata-kata maha. Maha itu hanya milik Allah. Azaliyun la bidayata lahu, sedia tiada baginya permulaan. Nah, jadi Allah itu
sedia sudah. Lain kita dilahirkan, ya Allah. Limbah itu mata jangan kededan langsung berbuka kita nendang langsung nang begitu lahir langsung apa juga tuh berbincalak aja lagi mencelangi kuitan. Langsung minta duit pulang begitu lahir. Adanya ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan yang awalnya dalam keadaan lemah kembali juga dalam keadaan lemah. Dan munkawa ketika munkawa sebagaimana kita dilahirkan, ya Allah, orang tua kita gembira, keluarga kita gembira, dia senang. Nah, begitu juga nanti kita menghadapi kematian, keluarga yang kita tinggalkan dalam keadaan tersenyum, senang, ya, bahagia. Karena bahagia apa? Melihat kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ini amun meninggal dalam keadaan lagi nang minuman, ya Allah, lagi main judi, lagi main apa lagi, pokoknya nang maksiat main ngalihnya berkisah. Tapi bila nang meninggal di dalam keadaan sujud, dalam keadaan puasa, dalam keadaan baca Quran, nyaman mana berkisah kita. Ya, lawan si mayit ini nyaman mana kita mengisahkan. Tapi nang mati di dalam keadaan kayak mana matinya, ya dibunuh ulang. Jangan dibunuh ulang nih, membela nang hak ada sama-sama mabuk. Ya, ada nang hanya nih kan nang mana di kalayan Arab jam 12, saya tunggu sahur, saya tunggu tombak. Tapi imbah minum dua-duanya. Nah, jadi ngalih kisahnya. Tapi apa nang kisahnya? Apabila meninggal, hanya malam tadi lagi tahajud, mana kisahnya? Ya, nang mengisahkan ini nyaman, nang mendengar nyaman. Nah, mudahan semua kita kayak itu kayak namanya husnul khotimah indal maut. Sarmadiyun la nihayata lahu, kekal tiada baginya kesudahan, kekal. Pun kita panah, hancur. Lah, makanya kita ini ada dilahirkan, ada kematian kan. Men Allah ada dah. Ya maha tadi. Maha kekal, maha hidup, segala-galanya maha. Pun kita ada. Nah, kita ini menghadangi arisan apabila keluar nama kita. Nah, bila keluar maka ada kaum indah. Amun arisan di dunia kawannya masuk akan pulangnya, puncak bahasa. Amun sudah keluar nama kita, kapan aja dapat malaikat Israel ya. Sembunyi pandang mananya ketahuan sidin. Nah, maka ada kawan nang model nang besti lo sidin nih. Sidin ini besti sekongnya Nabi Muhammad nang ditawari sidin. Amun yang hendak kena ulun boleh pulang jadi sidin. Amun hendak wahine tapi jurjen malaikat ulun nang paling lembut lawan pianne. Nah, itu jenang besti malaikat Israel melawan kita. Tergantung amal kita. Bila amal kita baik, insya Allah malaikat datang dalam keadaan baik juga. Bila dalam keadaan baik dijuhutnya kayak apa ya, digintasnya enak, dihangusnya, apalagi orang kafir. Ya mudahan kita telah. Tapi ujar Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah ketika bertanya ke malaikat Israel pada roh sidin dicabut, ujian Nabi Muhammad, ya Israel, apakah engkau mencabut rohku ini dalam keadaan yang paling lembut, yang paling baik? Ujian malaikat Israel, na'am ya Rasulullah, ini yang paling lembut sudah paling baik, yang paling bagus sudah, artinya nambah apik banget malaikat Israel. Ujar Nabi Muhammad apa?
nang paling lembut, nang paling baiknya sakitnya nang kayak ini. Dan aku yakin ujar Nabi Muhammad, umatku kada akan sanggup bila nang kayak ini. Maka Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cukup aku yang merasakan bagaimana rasanya sakitnya dicabut pada sakratul maut, dan jangan ditimpakan kepada umatku. Wah, ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya Allah, paham lawan kita. Kita ini kena penahanan. Nah, makanya kita ini nang diuji sedikit aja galaunya luar biasa sudah. Camuhnya luar biasa sudah. Kada penahanan. Nah, kada penahanan, jangannya penahanan kita ini wali semuaan. Ya, tahan diuji, tahan sembah apa, pokoknya tahan ibadah. Kita ini kada penahanan. Nah, munajjahun an musyabahil mahluqat, maha suci daripada bersamaan dengan segala makhluknya. Nah, ada mungkin Allah itu bersamaan dengan makhluk. Makanya Allah itu maha suci. Nah, ada bersamaan dengan makhluknya. Kalau kita kan kadang-kadang ada aja kembar 2, kembar 3, cuma lain juga. Johirnya aja. Nah, hendak sama. Tapi kadang-kadang lain seekong lain, nang seekong nang engkeng, seekong pemberian pada kembar. Seekong senyum, seekong perangutan, lain-lain namanya. Nah, kalau Allah kan maha suci bersamaan dengan makhluknya. Kadang mungkin Allah bersamaan dengan makhluknya. Mugaddasun an mumathalatil muhdatsat, maha suci daripada bersamaan dengan segala yang baru. Nah, wahine ada mungkin sama. Makanya ulama-ulama itu jadi Rasulullah, ulama dahulu lawan ulama wahine lain. Kelasnya beda-beda. Tetap unggul ulama-ulama yang dahulu. Makanya kita tetap berpatokan dari itu. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi mengumpati itu juga. Mengumpati ulama-ulama yang terdahulu, yang mereka berdasarkan pandangannya, pikirannya, karena keikhlasan daripada hatinya. Namun ini banyak nafsu. Ini banyak nang betitel ulama kena nang jadi caleg. Betitel ulama jadi tim sukses, tinggalkan dulu pangkat ulamanya. Anda hendak bercaleg, Anda hendak menjadi tim sukses, tinggalkan ini. Bukan bidangnya. Karena pangkat ulama itu warasatul anbiya, sebaik-baiknya sudah ditinggalkan. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Pangkat paling tinggi sudah. Pewaris para nabi itu pangkat paling tinggi. Kita sia-siakan karena dunia. Karena dunia. Allah. Kita kada ibaratnya, bukannya kita tuh kada boleh berpolitik, tapi tinggalkan dulu. Kita memang harus berpolitik, harus mengerti. Apalagi saat ini, harus bisa memilih. Artinya memilih itu politik. Antara 3 kena, siapa? Ganjar kah? Siapa lagi? Prabowo kah? Anies kah? Politik kita harus ada, tapi kita sesuai dengan kadar-kadar kita, keyakinan kita seperti apa. Tapi menang seorang sudah bertitel guru, kiai haji, janganlah supan dengan kiai hajinya. Allah. Laisa bijismin musawwarin. Musawwarin. Tiada Allah itu berjinsim yang berupa. Ini muntaham mujassimah tadi, yang memandangkan Allah tuh punya tangan juga. Tapi karena keagungan Allah, tangannya kada sama dengan manusia. Allah tuh punya telinga, tapi karena keagungan Allah, telinganya Allah kada sama dengan telinga manusia. Ini sama ma'ambung tapi mahantak.
mahambung tapi mahantak. Allah punya telinga karena keagungan Allah, tapi telinga Allah pada sama dengan manusia, sama yang menyamakan. Namanya telinga itu kan ampun manusia, jangan disama-samakan dengan penciptanya. Nah, nggak usah dipadahkan. Kaisa kami selihi syai'un. Lalu dibanding-bandingkan. Allah bertempat, tapi tempatnya Allah tidak sama dengan manusia. Sama imbah maambung, mahantak ini nih. Ikam ini bunga, nah sama ikam ini bunga sayang engken, nah sama dong. Maambung tapi mahantak mbahnya. Ya Allah engkennya ini nang. Yalah. Ikam ini bungas tapi engken, ikam ini bungas tapi perangutan, nah sama tuh. Maambung, mahantak. Nah, jadi jangan paham Mujassimah. Makanya paham Mujassimah ini Imam Syafi'i mengatakan yang lain aku kadang berani mengkafirkan, tapi bila paham Mujassimah Imam Syafi'i aku berani mengkafirkan. Ayo, berani aku mengkafirkan ya Imam Syafi'i. Ta'alallahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihati. Maha suci Allah Ta'ala itu daripada berpindah, nah ada mungkin, dan bergerak. Maha suci daripada berpindah, bergerak dan mengambil tempat dan bertempat yang tertentu pada suatu benua dan yang berpihak dengan pihak yang tertentu. Nah ada mungkin. Karena mungkin Allah tuh kada kawadi ibaratnya tuh misalkan ada apa dibilang supaya radarnya aja kada kau mendeteksi tentang di mananya Allah. Makanya kadang-kadang kan pancak nang di film-film tuh ya. Serahkan pada nang di atas. Siapa di atas? Siapa? Bubungan kah? Atap kah? Yalah. Kan banyak nang senentron-senentron tuh sudah ketentuan nang di atas. Nah, berarti Allah sama akan bertempat. Nah, mungkin kita dasar harus kita. Mungkin kita kada bertempat. Nah, nang kawa kada bertempat ni orang gila aja. Orang gila aja bertempat juga nya. Bilangnya uyuhnya menaung, guring di mana kah? Apalagi nang diberi akal ya. Coba pian kada bertempat kawin, siapa dah akon nak lawan dia. Di rumah kada, siapa dah hendak. Adalah bu pian anak gadis bu. Nah anak gadis pian hakon nang tadi kada bertempat, kada berumah, yalah kada berkamar. Nah, jadi harus kita makhluk kalau Allah. Jadi pada Allah di atas. Bila bertanya di mana Allah? Allah wujud ada. Di mana adanya jangan bertakun. Yakin ada. Adanya Allah di mana? Dalilnya bila kita semakin dekat dengan Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Allah kita datang berjalan kepada Allah, Allah berlari lawan kita. Artinya tergantung keadaan hati kita. Jadi bertakun di mana Allah? Kelayan, bah. Ada mungkin di kelayan. Allah di mana? Diberingin, bah. Allah ada di mana-mana. Di mana-mana ada. Ada pokoknya. Di mana-mana. Di mana-mana. Ya Allah. La yahwihi makani, tiada meliputi akan Allah. Allah Ta'ala itu oleh tempatnya, kada bertempat Allah, kada meliputi. Ya bubuhan Mujassimah mengatakan Allah itu ada di aras. Padahal aras termasuk daripada ciptaannya Allah. Ini pernah kadang-kadang ya Allah. Padahal jelas Allah tiada bertempat. Sama tadi bila Allah kita tidak mendatangi Allah,
dengan berjalan, Allah datang dalam keadaan berlari. Artinya bukan bukahan kayak kita, ini perumpamaan. Karena begitu Allah tuh bila ada hamba yang dekat dengan Allah, karena Allah senangnya, karena Allah sukanya, lalu diumpamakan berlari. Itu perumpamaan. Bila sejengkal, Allah sedepak. Artinya Allah tuh selalu membalas lebih kepada hambanya yang dekat kepada Allah. Lain manusia. Kalau bang, ada waninang tadi kayak itu. Masalah amal aja, amal. Ujar Allah, apabila kalian beribadah kepadaku 1 kali, aku balas 10 kali. Ada wadilah nang. Ini Allah aja kena maha. Bang, sebanyak-banyaknya kita menabung di bank, waninya berapa persen bunganya? Ada wani 10% rugi bang, bangkrut. Ya. Bangkrut bang bila bunganya 10%. Sejuta 10% berarti 100.000 sebulan, bangkrut bang. Nah, makanya bunganya tadi berapa persen? Tapi janganlah. Nah, jangan main bunga-bunga riba. Yalah. Ini perumpamaan aja. Nah, pada danang ya maha tadi 10 kali itu minimal. Itu minimal. Nah, macet. Dia ngesarik nih. Udah mati ya. Itu minimal. Sampai 700 kali lipat. Sampai bigoiri hisab, sampai tiada kawan dihitung lagi balasan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Nah, menang sudah bang tuh nyata patokannya bila 3% tuh bang. 4% tuh bang. Ada waninang sampai berlipat-lipat kan tuh. Apalagi bila waning bang, bila kalian menabung semakin banyak maka bunganya tiada batas karampungnya. Takbiran bangkrut bang. Itu hanya Allah, karena Allah maha. Kana qabla an khalaqaz zamana wal makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahwa ia menjadikan akan zaman dan tempat. Dan adalah Allah Ta'ala itu sekarang atasnya, yaitu ada ia sedia, tiada berubah-ubah daripada sedianya. Nah, jadi yang menciptakan tuh pasti terdahulu daripada yang diciptakan. Nah, meja ini nah pasti ada namanya, nama ulahnya. Bangunan deh pasti ada. Kadang mungkin tiba-tiba jadi malam isok timbul ada bangunan. Nah, pasti ada nama penciptanya. Nah, begitu juga zaman, makan, bumi, tempat, apalagi langit semua dan bainahuma antara kedua-duanya itu pasti ada penciptanya. Dan penciptanya yaitu Allah. Dan tidak berubah-ubah. Daripada sedianya itu kan tidak pernah berubah-ubah. Menang lain kayak kita berubah. Halus, beganal, begitu. Ya Allah. Nah asalnya kancang, pipi berubah, keriput. Sampai kita nah. Aku kan dulu aja ini, bungas aku nih. Dulu nih ya. Jakai dia aku kan dulu lagi bujangan. Sekali makot balik, kalau 4 balik 5 balik nih ayah. 5 Tuhannya sebalikin rapah pinggangnya ini. Dulu. Artinya berubah. Dulu kuat, aslinya lemah, berkuat, belamah pula. Supaya kita tuh ujar Allah mengerti lah bahwa Nang Maha itu hanya Allah. Makanya ketika sudah umur 40 disunahkan kita pakai tongkat. Bila sudah pina tumbuh uban disunahkan kita banyak-banyak sudah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Sudah ini umur sadangi sudah. Nah, itu maksudnya.
Kenapa? Karena semakin balamah. Makanya abuhan nang tuha bila umpat imam tarawih takana imamnya gaspol. Abutan nang tuha. Lalu datangnya lah panitia tuh ada kah imam nang laju lagi ya. mengada lagi ya aku ampi kak sama yang di sini. Ya karena balamah. Mundur santai ya. Rasanya mana ya kawan yang berarti malah himbong lagi. Wah senang dia imamnya dia lagi anom. Lagi anom senang imam laju imbah toha bangga kalinya. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib baginya hak Allah Ta'ala itu maka yaitu 20 sifat. Pertama wujud, artinya ada dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan segala langit dan bumi wa bainahuma dan diantaranya. Allah yang menciptakan apapun. Tapi pulang semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena laulaka Muhammad ma khalaqtu syai'an. Kalau bukan karena engkau Muhammad ya Muhammad, ujar Allah, aku tidak akan menciptakan sesuatu apapun. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Adam dalam hadis qudsinya, qala Allah Ta'ala li Adam laula Muhammad ma khalaqtuka. Ujar Allah kepada Nabi Adam. Ujar Allah kepada Nabi Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku akan menciptakan ikan Adam naik. Jadi semuanya tadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, tapi karena Nabi Muhammad lah semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita masuklah malam ini lah, malam Rabiul Awal. Senang, gembira lah dengan datangnya bulan kelahiran Nabi. Senang. Ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa su'ila saumil isnain? Kenapa pian tu bila hari Senin puasa terus? Selalu puasa ya Rasulullah. Apa aja Nabi menjaga kulit tupi. Karena pada hari itulah aku dilahirkan, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi Muhammad nang badoholo merayakan Maulid. Tiap hari Senin Nabi Muhammad merayakan Maulid dengan berpuasa. Itu cari pian ya Imam Abu Ya Al-Maliki, inilah nang dalil nang sesahih-sahihnya tentang perayaan Maulid. Hanya orang nang dungu, orang yang bodoh atau orang yang berpura-pura tidak tahu dengan menolak dalil perayaan Maulid ini. Di Nabi Muhammad Imam Abu Sa'id Abu Ya Maliki. Itu sosok apa sudah senas-nasnya nang paling sudah. Itu diriwayat Imam Muslim sahih. Hadisnya sahih. Jadi ketika ditanya kenapa setiap hari Senin berpuasa, hari itu aku dilahirkan dan hari itu aku diturunkan Al-Quran kepadaku, ujar Muhammad. Jadi dua. Kenapa setiap Senin Nabi Muhammad berpuasa? Itu bang alasannya. Hari itu aku dilahirkan. Nah, jadi yang merayakan Maulid pertama kali siapa? Nabi Muhammad. Allah. Sama ketika kakek Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdul Muttalib, ketika umur 7 hari, Nabi Muhammad lalu memotong kambing. Ketika memotong kambing, beliau memanggil daripada kaum Quraisy. Maka ketika makan
Ketika dalam keadaan makan, kaum Quraisy ini berkata kepada Abdul Muthalib, "Ya Abdul Muthalib, siapakah nama daripada anak ini yang engkau telah muliakan di hadapan kami?" Artinya memuliakan tadi, karena memuliakan Nabi Muhammad, lalu mengiyakan kaum Quraisy untuk memakan jamuan daripada yang dilakukan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, ketika ditanya itu, maka Abdul Muthalib mengatakan, "Aku menamakannya Muhammad, yang aku ingin dia dipuji di atas langit dan juga dia dipuji di permukaan bumi." Nah, itu keinginan Abdul Muthalib. Padahal bertakon, kenapa namanya ini Muhammad? Karena mengumpati nama kakek-kakek ikam terdahulu. Kenapa? Ada mengumpati nama kakek-kakek dahulu, Abdul Manaf, Qusay, ya Allah, dan kenapa Nizar, kenapa karena mengumpati ujar kakeknya? Karena aku memberikan nama Muhammad ini dengan tujuan dia akan dimuliakan di atas langit oleh Allah dan juga dimuliakan di permukaan bumi. Nah, sama ini kan di permukaan bumi kayak apa mulianya? Sambut bulan kelahiran Nabi dengan banyak kita berselawat. Nanti setiap hadir maulid niatkan, ya Allah, niat ulun hadir maulid sebagaimana niat-niatnya para salafus soleh terdahulu, dan niat ulun untuk lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad, lebih kenal lagi dengan Nabi Muhammad, dan lebih ingin menyenangkan lagi kepada Nabi Muhammad. Banyak niat. Banyak niat ketika hadir maulid. Yang kedua, qadim artinya sedia, huwal awalu wal akhiru. Qadim terdahulu artinya sedia, huwal awalu wal akhiru. Dialah yang pertama dan dialah yang tiada berakhir. Pun kita ada akhirnya. Akhirnya yang mati tadi. Awalnya dilahirkan. Setelah mati pulang, makanya Al-Imam siapa? Al-Imam Abu Bakar Idrus Al-Adni. Beliau ketika hendak minta izin berdakwah kepada abahnya Al-Habib Abdullah, ujar Al-Habib Abdullah, boleh kan berdakwah, tapi kamu cari siapa yang paling hina. Cari orang yang paling hina, makhluk yang paling hina selain yang paling hina yang ada di sini. Datang mencari ke pasar. Setelah itu bertamu lawan orang nang mabuk. Imam mabuk. Nah, jangan aja Imam Abu Bakar Al-Adni ini paling hina nih. Sudah kada begawi, mabuk pulang. Dia ada ngisi di orang nih, imbas sadar pina sudah kamu empat pada abahku aja, bapak aja, ayo empat kena ada jadi kamu balik bawa digandeng, jadi imam nih, kalau ini kena tobat lah, itu meninggal dunia husnul khotimah masuk surga, berartinya mulia daripada aku ini belum tentu meninggal husnul khotimah, jadi imam tadi tuh, jadi Bakar Adni, Al-Habib Abu Bakar Adni. Karena jadi merasa orang ini bertobat ketika hendak meninggal di husnul khotimah lalu masuk surga, sedangkan aku nya kada tahu akhir hidupku nang kayak apa, su'ulkah ya husnulkah kada tahu, berarti orang ini lebih mulia. Kada jadi itu cari pulang tetamu pulang lawan seorang pengemis. Pengemisnya sehat pulang, dia imam lah, mantap nih ya, sehat tuh minta-minta. Artinya kawajan nih mencari usaha, tapi banyak menjadi pengemis. Artinya imam nih kada mulia lalu orangnya nih, malah merendahkan diri sendiri. Akhirnya dibawa 4 tahun ke 6 tua beri sesuatu aja. Ngarannya pengemis dijanjikan diberi hadiah mau main, bawa rumah jalan. Ingat pulang, kalau jadi bertobat jangan hendak jadi pengemis lagi.
Nah, imbah itu jadi orang nang kaya lalu ingin dermakan hartanya untuk nang lain ini amalnya diterima, berarti mulia orang ini. Nah, sedangkan aku belum tentu nyinya. Air hidup kenakan mulia apa segala macam kada jadi pula. Lah, bulikakan naya ulang imbah dibari bulikakan. Temu mulia sidin jadi Imam Abu Bakar. Akhirnya bertamu senggok anjing. Nah, ini namanya kada mulia sama sekali sudah nih. Menyentuhnya haram dalam keadaan basah, yalah ininya haram, ini mah ini kada mulia sama sekali, bawa anjing kan diikat bawa. Imbas hendak sampai anjing dibilang mati kada ada hisab. Jasidin deh kada ada hisab berarti mulia. Mun aku jasidin mati dihisab, imma ke neraka, imma ke surga. Berarti belum tentu nih. Berarti mulia anjing ini kada ada hisab, kada ada perhitungan, meninggal sudah. Kalau kita ada hisabnya, berarti mulia anjing ini. Lawan ingat, oh ada anjing masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi tadi, oh berarti mulia anjing ini kada jadi. Akhirnya balik ke rumah. Pertama Habib Abdullah jabahnya kayak Pak, dapatlah nang paling mulia, paling hina. Kada dabah. Kalau dipandang paling hina sudah. Kenapa alasannya? Ya ulun kada tahu akhir hidup ini soal kah, husnul kah, hisab ulun kena banyakkah kebaikannya, sedikitkah daripada maksiatnya. Wallahu alam kada tahu. Jadi jabahnya naik lulus sudah. Aja ikam berdakwah sudah. Karena sudah merasa nang paling hina. Merasa paling kada ada kemuliaan, ayo ikam berdakwah sudah. Amun merasa masih ada paling kemuliaan, apalagi guru minta dimuliakan, Allah. Pian pernah melihat video cuplikan lah Syekh Ramadan Al-Buti Syahid. Syahid Ramadan Al-Buti nang syahid ketika sidin majelis di dalam masjid dibom. Pernahlah melihat ketika Al-Habib Ali Al-Jubri, ketika Habib Ali Al-Jubri dalam majelis, datang Syekh Ramadan Al-Buti ini duduk di belakang. Nah, ini pada Syekh Ramadan Al-Buti ini kayak apa alimnya luar biasanya lah. Alimnya luar biasa, guru banyak, guru-guru sudah banyak melahirkan murid-murid yang Masya Allah. Tapi ketika hadir dalam satu majelis, beliau dengan tawadunya duduk di mana beliau dapat tempat. Duduk sini. Melihat itu pulang Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jubri melihat perguruan datang. Melihat perguruan datang, beliau seketika itu menghentikan pengajiannya lalu menjemput gurunya di belakang untuk memberikan pengajian di tempat beliau. Ayo adabnya. Nah, wah ini ada guru, nang gurunya ada hadir malah nang, kamu dulu bujur aku murid, wah ini akan belajar aku. Nah, wah ini sudah nang kayak itu. Ini akhlaknya. Nah, seketika itu menghentikan pengajiannya untuk menjemput gurunya. Nah, ini akhlak. Nah, ini akhlak nang kada tahu dia. Kadang-kadang orang kena bertundung-tundung aja ambil guru. Nah, ambil lah. Ini ambil raih bulan Rabiul Awal dengan semangat. Nah, dengan semangat. Makanya kalau sudah ditarim itu Bu, di Hadramut kalau sudah Rabiul Awal nih himungnya, senangnya orang tarim tuh orang Hadramut ketika menyambut bulan Rabiul Awal, ya Allah luar biasa, luar biasa. Bahkan ada yang khusus ketika bulan Rabiul Awal nih melebihi menyambut daripada bulan Ramadan. Ada ulamanya nang betul-betul, karena beliau ulama itu berkeyakinan bulan Rabiul Awal melebihi daripada bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Rabiul Awal ada satu malam yang di situ dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu pendapat ulama nang apabila sudah masuk bulan Rabiul Awal nih, bahimat benar situ.
Belum sambung yang ketiga bako artinya kekal. Nah kita tadi beda loh kita. Kita ini pada hancur. Kalau Allah kekal, nah, selama-lamanya. Nah, apabila wallahu alam selama-lamanya itu kan. Artinya tidak ada akhir. Nah, tidak ada akhir. Kalau kita ada permulaan, ada akhiran. Nah, kalau Allah kekal, bako selama-lamanya. Yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berselisihan dengan ia bagi segala yang baharu. Artinya berbeda dengan makhluknya. Kita ini baharu. Nah, dulu ada. Nah, ada yang zaman Rasulullah, zaman kemerdekaan aja ada kita nih. Zaman PKI, ada PKI bisa ada penghasilan. Zaman kemerdekaan bisa ada, belum lagi kita. Artinya kita ini hanyar. Lagi zaman Rasulullah, zaman Nabi Adam baginnya hanyar tadi. Hanyar. Makanya berbeda dengan makhluknya. Kita perlu makan, Allah ada. Kita perlu minum, Allah ada. Kita perlu tidur, Allah ada. Artinya kita perlu semuaan. Ya itu berbeda dengan makhluknya. Bila makhluknya perlu ini, Allah ada. Bila makhluk perlu ini, Allah ada. Berbeda. Berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri ia dengan sendirinya. Mun kita ya ada kena saatnya yang dibantu. Kadang-kadang berdiri sendiri lagi halus, kadang-kadang langsung berdiri, kadang-kadang langsung berjalan, yang bertahap sampai kalau berjalan sorangan kita berdiri sendiri, karena ada pulang. Nah buktinya kita kadang berdiri sendiri ini, kita kadang-kadang menabuk kubur sorangan, adalah menabuk kubur sorangan, non betakon. Senonoh pian tabuk sudah pian meninggal. Dijual anak warisan. Bapak sudah berwasiat berpasan nih karena aku dikubur. Tabukan seorang pian nih kuburannya, lubangnya sudah. Karena kuburakan di sinilah kuburakan. Sekalinya kena lahan tadi. Ya lah, pulang menukarin nilainya besar. Ya anaknya baik jual sudah bertabuk pindah pulang, tabukan yang lain pulang. Wani menabuk, wani memindah tulang kita anak, bagaimana? Ya Allah. Ya. Yang keenam wahdaniyah, Allah itu esa. Allah esa. Yang ketujuh kudrat artinya kuasa. Nah kita kada kuasa. Kita ini hanya bakal hendak ini, hendak itu, kada Allah. Kehendak saja. Makanya ada di TikTok tuh kalau Guru Adi Rahman ya, kebanyakan rencana dana kadada. Jadi ini kebanyakan rencana inilah itulah cuman dana kadada. Mun dana ada tenyaman juga hendak bola rumah dananya ada, hendak tulak haji dananya ada, hendak liburan ini dananya ada, hendak ziarah ini hendak saja. Artinya kadada kuasa, kadada kekuasaan. Kalau Allah maha kuasa, segala-galanya. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kita kada kawakun lah, kada kawakun, kada kawa kada jadi. Mun Allah kun langsung jadi. Kita hendak bola rumah kumpulakan dong ada kita duitnya. Ya loh. Ada kawan langsung kun tingkat 3 lah. Wali pian mun itu sudah. Nah, jadi Allah kuasa. Kedelapan iradat Allah berkehendak. Nah, dengan berkehendak ini jadi mun kita kehendak aja. Nah, makanya kawan nang tuh anu jadi penyaman kita bilang bini anu aja ini bini anu ini. Tapi kita ini habis di perundingan aja. Perundingan aja sekalinya. Ya kehendak aja deh.
sama aja non. Bini atos ngeri, jangan atos nih jalan. Nang saikong bini asegap ngeri lagi, jangan. Nang saikong bini hapsi takut-takutar, ya. Ya habis di perundingan tadi. Kehendak ada, cuman kenapa? Habis di perundingan aja. Habis di perundingan, ya. Jadi Allah berkehendak. Yang ke-9, Allah ilmun. Allah mengetahui. Apa nang kadang diketahui oleh Allah, maha mengetahui. Makanya bila sudah maha tuh ampun Allah. Mun kita di sini di rumah ada tahu. Nang pian to laki pian bah ini di rumah bapak ada tahu. Anak bapak di rumah kada dalam tahunya. Mun Allah maha mengetahui, segala-galanya diketahui oleh Allah. Sampai nang samut di dalam lubang nang hirang, dalam keadaan nang gelap pulang, ya Allah tahu. Mun kita ya terbatas, kita ini terbatas, pengetahuan kita terbatas. Kita jenang tahunya hanya johirnya aja, batinnya kada tahu. Kada kamu nebak tidak. Makanya kadang-kadang bahasanya Pak baper. Terbawa perasaan, pina senyum dikira kita hendak. Padahal ada seuangnya penyuman sekalinya. Lihom lakiannya melihat nang pina senyum terus ya. Kita bawa perasaan. Johirnya aja sekalinya lawan uang nang kayak itu juga. Dasar tabiatnya ketujuh senyum. Lelakiannya salah prasangka, salah persepsi, disangkanya hendak beginiannya, lihom. Ya Allah. Ada juga nang di depan kita manis, di hati menggigit. Ya itu pandir manis, sekali di hatinya. Kamu jangan ada kamu ya. Ada juga. Artinya ini hanya tahu kita johirnya aja. Dalamnya wallahu alam, enggak ada yang tahu. Pun Allah Maha mengetahui segala-galanya. Yang ke-10 hayah. Allah itu hidup selama-lamanya. Makanya kan setiap subuh sebelum sembahyang subuh, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Allah yang maha hidup dan maha yang berdiri. Supaya bila mendengani orang bangun hidup pulang untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ini kada ya hayyu ya qayyum, ya hanya ya qayyum ya. Guring pulang. Orang madahakan nah. Orang yang maha hidup, maha berdiri, wahai hamba bangun, hidup pulang, ibadah pulang, ini kada guring pulang. Kasihan kai Muhammadlah. Ya ayo ya taga-taga terus dia. Haron yang datang berdua, bertiga. Tapi lu yakin buhan biar ini kada Pak? Kada mau empati ya Allah. Insyaallah. Yang ke-10, yang ke-11 sama Allah itu maha mendengar. Makanya kan jangan ditanya kayak apa mendengarnya. Sudah Allah maha mendengar. Ada kawan ditakuni. Innallaha was-sami'ul alim. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Caranya mendengar jangan dicari. Pokoknya tahu sampai geritik dalam hati kita dia tahu. Mungkin kita kada tahu nah, ini masing-masing kada tahunya nah. Geritik hati pada saat ini kada ada yang tahunya. Men Allah tahu. Makanya saking baiknya Allah, terlintas saja kita melakukan satu amal kebaikan dicatat satu sudah terlintas saja. Hendak nih dalam hati, karena dia bila bulan Maulid hendak aja menyumbang, ya Allah. Menyumbang. Hanya hendak satu kebaikan. Nah, digawi minimal 10. Nah,
mini bisa 700, bisa tanpa hisab. Kada digawi satu dapat. Amun nang itu aja banyak kehendak aja jangan. Artinya dasar niat cuman artinya takdirku karena Allah menentukan atau kada itu nang kita tawakal. Yang penting ada kehendak niat di bila mula maulid karena hendak aja ada mengundang buhan maulid kah di rumah bermaulidannya. Ini ada, cuman bayangannya sudah ada, tinggal takdirnya lagi. Nah menentukan pas sudah hendak artinya pas misalnya anak garing tak pakai duitnya saja nang berobat, nah ini sudah niatnya dicatat oleh Allah satu. Imun banyak kehendak kada digawi. Aku hendak naik haji, aku hendak umroh, tapi kada ada apa jangan tuh. Usahanya kada ada. Nah, usahanya hendak ziarah ya. Hendak ini, hendak itu, hendak kita harus. Tapi kada singgawian buangnya. Hendak aja terus. Hendak aja namanya buhannya tuh hadir majelis, tapi dia baru ruang majelis kenagen. Ini berarti kada hendak. Orang bilangnya hendak hadir majelis, ketika ada bawa, isok halah ya. Nah ini sudah niat nih. Ini kada kenagen. Isok pulang kenagen, minggu kenagen, kena harus tuh. Ya sama ketika orang berhutang bayar isok, itu kan, sok bayar aja, tagih uang, maka aku pada isok, sama itu. Ya, orang berhutang berpindah bayar isok, tagihnya hari ini, maka aku pada isok. Ditagih isok pulang, maka aku pada isok. Berarti kan disini bayaran pulang nih. Isok terus berarti. Ya Allah. Ya Allah. Ke-12 basir. Allah itu maha melihat. Nah, melihatnya Allah. Makanya dia bilang mujassimah, lalu Allah mempunyai mata, tapi matanya Allah kada sama dengan mata manusia. Ya ini juga mambung mantap. Kada sama dengan mata manusia. Mata manusia itu kayak apa? Kayak timang sudah. Maka namanya mata manusia nih, ada nang melihat, ada nang kada, ada nang kabur, macam-macam. Berarti amun dengan mata manusia kada cocok dengan Allah. Karena Allah tuh maha. Mun kita kan kena ada mulai saatnya Tuhan bakabur perlu bantuan. Maka melihat Allah kada ada bantuan. Mahal nih. Jadi kadang-kala kita membandingkan dengan sesuatu apapun, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, kadang-kala. Nah, pokoknya Allah tuh maha mendengar, titik sudah. Nah, Allah maha melihat, titik sudah. Nah, jangan ditanya lagi. Nah, yang ke-13 kalam, artinya Allah berkata-kata. Nah, kapan? Ketika dengan Nabi Musa. Nah, makanya Allah tuh berkata-kata dengan Nabi Musa. Nah, artinya memuntung Allah. Nah, betakun pun. Ya Allah, Nabi Musa kadang melihat dan Allah tuh kadang kawa. Dia hanya mendengar suaranya, hanya mendengar kata-kata Allah. Nah, karena hanya bisa melihat dengan Allah secara utuh itu hanya Nabi kita Muhammad SAW ketika menerima perintah sholat. Nah, itu yang sering ulang-ulang nih. Bila ada nama pada mimpi ini, mimpi itu, lihat orangnya kayak apa. Apalagi bila mimpi bertemu Allah, nyata karamput. Mimpi bertemu Nabi aja, lihat orangnya dulu. Kayak apa orangnya? Ini tukang saung ayam, mimpi bertemu Nabi, nyata sudah kada mungkin. Ya Allah, lihat orangnya kayak apa. Walaupun nama pandir nih guru, lihat gurunya tuh kayak apa di kampung. Nah, menjadikan guru tuh di kampung. Takoni orang kampung kayak apa guru tuh lawan hijama hijanya.
Bila masih bahuwalan lawan higa mahiga, jangan jadikan guru cagar pian nang kai tujuan kan lawan tetangga atau empat guru bahuwalan terus lawan tetangga pian. Itihi cari informasi. Nah, jangan asal nang guru-guru. Banyak gini guru-guru. Nah, informasi lawan tetangga kayak apa baik kada. Nah, lawan tetangga kiri kanan menang nyatanya. Yang paling ketahu tuh tetangga yang jiran terdekat tuh paling tahu kiri kanan sedikit. Karena yang terjauh pulang tetangganya hanya yang di ujung kampung takuni. Bila di orang kampung yang paling parah, yang paling tengah, yang paling ujung, bah guru tuh masya Allah, bah ini ambil jatah guru nih. Bah, tapi bila ada yang apanya bisa bebacaan aja, amalnya kadang-kadang nah nih orang kampung yang menyambat nang kene bah. Pian jadikan guru bahaya pian. Nah, bahaya. Qauluhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa. Nah, jadi Allah tuh memang keadaannya kuasa. Kalau kita ya kadang-kadang kuasa ada tapi habis. Ya lah. Maka presiden jaga kekuasaan 10 tahun habis. Berkuasanya setomat aja. Mun Allah tuh keadaannya memang kuasa sepanjang masa sebab kuasa terus. Mun kita ya terbatas. Paling yang dibatasi 2 periode memang kawan. Amun kawan juga 2 periode kuasanya. Ada yang sampai 5 tahun. Ada yang belum tuntung tangkap KPK sudah ada kuasa lagi. Ya, hanya nang duduk beberapa bulan tangkap orang, ada nang hanya duduk meninggal luangnya, ada kuasa, kuasanya terbatas. Imbah duduk, imbah turun, jangan kena, ada lawas tangkap pulang, ada jangan gitu. Lah, tapi keadaan Allah memang kuasa sudah, karena Allah Taala itu kuasa selama-lamanya. Dari awal menciptakan makhluk, menciptakan bumi memang kuasa. Makanya sekehendak Allah digilir Allah karena di sini tsunami. Kuasa punya Allah. Ini kan di mana? Di Maroko kan gambar bumi bulan. Nah. Ini kering udah berapa kali dah sampai istisqa lah. Di Matapura sekali, Masjid Jami sekali, Sabila sekali. Nah. Tahapan-tahapannya ada gue hendak istisqa tuh. Sebelum istisqa tuh puasa tuh 3 hari. Namun kada berpuasaan. Imbe itu orang yang hadir nang istisqa ini jangan ada permusuhan. Nabi Musa toh, Nabi Musa sama imam nih. Lah, doa Allah. Kadangnya Allah kenapa tuh ketika masih ada permusuhan? Ada kemulakan. Jadi bila hendak sama istisqa itu berpadah. Nah, bila ada nang salah lan aku minta ampun, minta maaf, dan bila ada nang menyakiti diriku sudah aku ampuni, hanya tulak istisqa. Ayat hendak dikabulkan. Nah, ditarik sembahyang istisqa pagi, sore hujan. Syarat diromanui hendak untuk 3 hari dulu puasa, memperbanyak istighfar selama 3 hari itu. Karena ada bermusuhan. Ini yang datang kayak mana kita mulakan? Berat ya, berat. Tapi ada Jepang hujan, cuman lain di sini lah. Allah kuasa. Ya Allah, kita minta doa. Mau hendak masih musim kering, kabar. Apalagi syaratnya kena memenuhi. Syaratnya kena memenuhi. Ya Allah. Qauluhu ta'ala muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Nah, kehendak kuat aja Allah. Kehendakku, jakanya nang datang ni wali meminta, mungkin Allah bari sudah. Tulangnya nang baik sama Allah bari hujan sudah.
Cuman kehendakku ya Allah. Ini kehendakku lagi kehendakku karing. Sabar ya Tuhan kita. Karena iman nang hujan terus ya. Manusia ini salah ujar kawan tuh manusia cucah lah, kadang susah lagi cucah diberi hujan cucah, diberi panas cucah gitu. Serabang alih ya Allah. Ini kan ujian namanya diuji itu terima. Lain mau sudah ada sanggup lagi balikakan ke Allah, namun ada sanggup lagi Allah ulun balikakan lambian. Artinya tawakal, kembalikan kepada Allah. Ini lagi diuji hanya stomat, tapi hendak masuk surga tanpa hisab. Kalau hendak berkumpul Nabi Muhammad dalam surga, diuji sedikit galau. Ini diuji kita. Nang lagi panen berbuhan berjual es. Ini musimnya buhan jual es. Gilirannya. Ini tomat lagi buhan bawang, buhan bumbu-bumbu, musim buhannya pulang ayam, daging ya Allah. Intalo musim buhannya. Bagi giliran ya Allah. Amun nang ulun ya ulun berkebun dasar layu kebun, cuman musimnya ujiannya ya Allah. Orang nang bahumah ahli ini himong bagus banih ya. Nah ya Allah, berarti di balik ujian Allah itu ada nang gembira juga ada nang sedih. Nang sedih ini yang tadi tuh nang kada kena giliran tuh nang sedih. Nang ini bukan nang es nyiul lah, ada ketangkisan, kurihing tarus nih. Ini musim bulan bawang, bulan jual bawang putih, bawang abang, ayam, hintalu, daging, musimnya pulang. Begiliran ya Allah, kada selawasan juga. Ayo sampai sini dulu, nanti kita sambung ulang lah. Sudah jam 9 lewat. Jadi intinya apa? Bahwa segala sifat-sifat Allah itu wajib kita yakini. Wajib kita yakini. Dan akidah kita tadi berakidahkan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dua itu. Untuk tasawuf Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan As-Sajili. Dua itu. Fikihnya terserah pian nang dari empat tuh hendak nang mana. Jangan nang fikih nang hanjar diumpat nih. Karena masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo minta halal, minta redha lahir batin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan orang tua kita, dosa dan kesalahan anak-anak kita, dosa dan kesalahan seluruh keluarga kita, dan dosa seluruh kesalahan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan juga kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan berkat kita hadir majelis, Allah berikan taufik hidayah kepada kita agar kita dalam seluruh ketaatan kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan berkat hadir majelis Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berlimpah, yang berkah. Dan juga Allah berikan kepada kita usia yang penuh dengan ketaatan, keberkahan. Dan juga mudah-mudahan menyambut bulan Maulid ini kita lebih dekat, lebih kenal, dan lebih nantinya menyenangkan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir majelis, mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah indal maut dan dimasukkan ke surganya Allah tanpa hisab, dikumpulkan dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ulun minta halal, minta ridha lahir batin. Hadanakum wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.